Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Alinor Golonda dengan NIM 23021110600051. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan modul pertama dari praktikum sistem multimedia yang berkaitan dengan HTML. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya ini langsung saja. Untuk page awal ini menjelaskan tentang bagaimana struktur-struktur dari HTML dan teori-teori dari HTML itu sendiri. Lalu apa saja atribut-atribut dasar dari HTML. Nah, langsung saja saya masuk ke prosedur pengerjaannya. Di sini kita disuruh untuk membuka Notepad. Di sini sudah saya buka. Next, kita disuruh untuk menuliskan perintah yang diberikan. Yang pertama itu doctype HTML, itu kita menginisialisasikan sebuah dokumen dengan tipe bernama HTML, lalu kita membuka atribut HTML utamanya itu sendiri. Lalu kita di sini disuruh untuk membuka atribut body dari HTML, yaitu isi dari HTML itu sendiri. Di sini biasanya saat saya membuka sebuah tag atribut, saya langsung menutup tag tersebut agar saya tidak kelupaan. Next, di sini kita disuruh untuk menulis header 1 dengan isi my first heading. Next, H2 this is heading. Nah, perbedaan dari headernya ini untuk H1 itu lebih besar dari H2 dan H yang seterusnya. Jadi untuk angkanya yang lebih besar, maka ukuran untuk teksnya akan lebih kecil untuk sesuai dengan atribut HTML yang ada. Terus this is heading 3. Next, kita disuruh membuat atribut P, yaitu paragraf. My first paragraph. Next, lalu di sini ada atribut anchor. Anchor ini merupakan sebuah link atau hyperlink dari HTML, di mana dia bisa untuk merujuk pada halaman dokumen HTML lainnya atau halaman dokumen-dokumen lainnya. Href, jadi dia merupakan sebuah link dalam HTML. http patek.unsrat.c.id /sites kita tutup dulu. Ini adalah link. Coba klik di sini. Next, kita ada atribut paragraf lagi dengan next kita ada tag paragraf lagi dengan atribut title. Kenapa dia tuh tooltip? Nah, tooltip ini biasanya digunakan untuk pada saat kita
menghover kursor kita ke suatu paragraf atau suatu teks seperti itu, maka dia akan muncul untuk tooltipnya. Ini biasanya digunakan saat kita ingin menspesifikkan sebuah paragraf atau sebuah teks dan menspesifikkan kegunaan dari teks tersebut di dalam suatu paragraf. Ini biasanya juga digunakan untuk alat-alat yang lumayan kompleks dan membutuhkan sebuah konteks dari alat tersebut. Taruh mouse di atas kalimat ini atribut title sebagai sebuah tooltip. Next, ada paragraf lagi. Ada tag paragraf lagi dengan title tentang penggunaan petik ganda. Tentang penggunaan petik ganda. Ini tidak ada spasi. Terus di sini ada atribut bold untuk membuat teks kita itu ukurannya menjadi bold atau menjadi lebih tebal. Next, tanda petik ganda. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah catatan di mana untuk tanda petik ganda di dalam sebuah atribut itu bisa dihilangkan. Tapi untuk tanda petik ganda yang sudah dihilangkan ini, untuk kata-kata di dalam value dari atributnya itu tidak boleh untuk memiliki tanda spasi. Nah, kalau ada tanda spasi itu biasanya tidak akan ditampilkan atau akan muncul sebuah warning error begitu. Atau bisa jadi muncul sebuah error yang membuat program kita tidak bisa dijalankan. Kita tutup dulu untuk tag paragrafnya. Next, kita buka lagi untuk tag paragraf. Terus kita di sini juga ada tag italic. Italic itu membuat style dari teks kita menjadi italic. Jadi sedikit miring-miring untuk style italic. Menyediakan ruang baris. Atau Oke. Di sini juga ini diperbolehkan selama kata-katanya itu ada di dalam dari tag HTML itu sendiri.
Untuk spasi dan baris baru seperti ini itu dibolehkan. Terus di sini juga ada atribut pre. Lies over the ocean. Next, my bunny lies over the sea. My bunny lies over the ocean. Oh, bring back my bunny to me. Oke, untuk dokumen HTML-nya mungkin seperti ini. Kita akan coba untuk men-save-nya. Saya sudah menyiapkan folder praktikum sistem multimedia tugas 1. Oke. Kita men-save-nya ke dalam folder yang memiliki ekstensi .html. Prosedur praktikum. HTML. Kita coba, dan untuk save as type ini kita pilih all files agar dia bisa mendeteksi .html-nya. Kita coba buka. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah bisa diakses untuk file HTML-nya. Ini my first heading, this is heading 2, this is heading 3. My first paragraph ini berformat paragraf. Lalu ini adalah anchor-nya. Kita coba klik di sini. Mungkin untuk Vatek Unsrat.id-nya ini sudah deprecated atau sudah tidak ada sites-nya. Tapi ini merujuk pada href yang sudah kita tentukan di notepad tadi, yaitu vatek.unsrat.ac.id/sites. Kita coba lihat lagi. Lalu di sini, nah, saat kita menaruh mouse di atas dari teks yang sudah kita kasih tooltip ini, maka akan muncul untuk tooltipnya. Di sini dia tuh tooltip. Oke. Nah, di sini juga bisa dihilangkan untuk tanda petiknya, asalkan untuk kata-katanya itu disambung dan tidak boleh ada spasi. Lalu di sini ada pre-tag yang di awalnya ini kita buat menjadi format italic. Lalu yang lainnya itu paragraf. Dan ini pre-tag yang kita gunakan tadi, di mana dia akan memformatkan untuk baris-barisnya. Untuk baris-barisnya seperti my bunny lies over the ocean itu untuk baris pertama, my bunny lies over the sea itu baris keduanya, my bunny lies over the ocean itu baris ketiga juga, dan bring back my bunny itu baris terakhirnya. Jadi dia akan menformatnya sesuai dengan apa yang kita ketik dan apa yang kita ketik di dalam pre-tag itu. Kalau ini kan dia akan tetap diformatkan secara linear, jadi tidak akan ada baris baru di dalam untuk paragraf yang ini.
Tapi kalau ada pre-tag-nya itu dia akan memformatnya sesuai dengan apa yang kita ketik di dalam sini. Oke, next kita masuk ke dalam tugas dari praktikum itu sendiri. Oke, untuk tugasnya kita buat file baru lagi. Kita disuruh untuk mengketik kode HTML yang ada di dalam sini. Kita doctype HTML. Buka tag HTML. Terus kita buka tag body dari HTML. Kita tutup lagi. Kita buka H1. Terus di sini ada atribut style. Nah, atribut style ini merupakan sebuah CSS yang ditanamkan di dalam tag HTML. Jadi CSS itu selain kita bisa buat secara eksternal dan kita linkkan untuk styles.css-nya di dalam kode HTML kita juga bisa secara langsung menanamkannya di dalam tag per tag dari HTML. Jadi dia hanya akan mengubah style dari satu tag HTML itu jika kita tanamkan seperti ini. Untuk H1 itu style, terus di dalamnya value-nya adalah font family Verdana. Dia akan mengganti font family dari atau style font dari H1 yang pertama ini menjadi Verdana. Ini isinya adalah this is a heading. Next ada paragraph style. Ini akan mengganti fontnya menjadi Courier. Family Courier. Next. This is a paragraph. Next H1 style font size. Style font size. %. Nah, ini dia akan mengubah size dari H1-nya itu 300% atau 3 kali lebih besar dari ukuran H1 yang sebenarnya. Jadi dia akan mengubahnya menjadi 300% atau 3 kali lebih besar. Terus di sini kita tutup H1. This is a heading. Next. Kita coba copy saja karena ini sepertinya sama. Kita ubah stylenya menjadi font size 200%. Nah, ini juga akan membuat paragrafnya itu 2 kali lebih besar daripada size dari paragraf yang seharusnya. H1 style
Di sini juga ada text align center. Ini akan membuat teks dari heading ini menjadi di tengah untuk formatnya, di tengah dari layar kita. Center heading next ini coba ini untuk paragrafnya juga di center text align center paragraph. Oke, di sini kita membuat untuk normal paragrafnya, yaitu paragraf yang tidak memiliki atribut style sama sekali. I am normal. Next, kita masuk ke paragraf. Style. Ini kita akan mengubah warna dari paragrafnya menjadi merah. Warna dari teks paragrafnya menjadi merah. Color red. Saya berwarna merah. Next. Color blue. Ini untuk warna yang biru. Kita mengganti warnanya menjadi biru. Saya berwarna blue. Oh sorry, tadi di atas red. Next, untuk stylenya kita mengganti font stylenya, mengganti ukuran dari fontnya, tapi menggunakan value pixel. Kalau tadi kan kita menggunakan persenan untuk ke value dari ukuran fontnya. Font size. Nah, perbedaan dari persen dan pixel ini, kalau pixel itu dia mengikuti pixel yang sudah ditentukan oleh program kita. Nah, kalau persenan itu dia akan mengikuti dari resolusi layar kita. Jadi kan untuk atribut heading itu akan berbeda-beda ukurannya di setiap layar yang ada. Nah, untuk persenan itu dia akan mengikuti ukuran layar. Kalau pixel ini dia akan mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh program ini atau program HTML ini. Saya berukuran big. Terus kita body style.
body style, background color, powder blue. Nah, ini dia akan mengganti style dari body HTML-nya, yaitu satu frame yang seperti ini. Ini merupakan body dari HTML. Dia akan bisa dibilang seperti ini. Ini merupakan body HTML. Dia akan mengganti warna dari satu body HTML ini menjadi warna powder blue. Lalu next ada paragraf. Browser usually indent block quote elements. Mengindentasi block quote. Elements. Next, kita akan menggunakan tag block quote, yaitu tag yang biasanya digunakan untuk mensitasi sebuah quote yang kita gunakan di dalam browser kita atau di dalam web atau website kita. Bukan browser, block quote site. Di sini ada atribut size, yaitu di mana kita mensitasi untuk quote ini. http www.wildlife.org who index.html. Terus kita tutup untuk tagnya block quote. Next, isinya adalah for 50 years WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization. WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally. Next, di sini ada H2
ada heading 2 dengan style background color red. Ini akan mengganti background color untuk hanya satu tag H2 ini atau hanya satu tag heading 2 ini. Background color set by using red. H2 background color set by using red. Next, di sini ada red, orange, cyan. Yang ini orange, ini yellow, ini blue, ini cyan. Oke. Sepertinya sudah. Kita coba untuk men-save-nya ke tugas 1. Kita save, terus kita ganti menjadi tugas 1 HTML. Coba buka. Nah, ini bisa dilihat bahwa by using orange, ini yellow, ini blue. Mungkin ini tidak terlalu kelihatan di browser atau di layar saya, tapi ini harusnya untuk backgroundnya di set menjadi red, ini di set menjadi orange untuk heading 2-nya, lalu yang ini di set menjadi yellow, yang ini menjadi blue, dan ini menjadi cyan. Ini sudah sesuai untuk value dari background color-nya. Next, di sini ada heading. This is a heading. Kita coba lihat apakah sudah sesuai. Wait. Kita open. Font family Verdana, ini sudah terganti menjadi Verdana. This is a heading, ini juga sudah terganti menjadi Courier.
di subparagraf dengan style kurir. Lalu font size-nya ini sudah lebih besar 3 kali lipat daripada yang ini. Lalu ini juga paragrafnya sudah 2 kali lebih besar daripada paragraf yang seharusnya. Next, ada paragraf yang di center. Ini untuk heading yang di center, ini untuk paragraf yang di center. Lalu ini yang normalnya atau tidak ada stylenya sama sekali untuk paragrafnya. Ini untuk yang saya berwarna red, ini berwarna merah. Ini untuk yang berwarna biru. Ini yang berukuran big atau kita set menggunakan 36 pixel. Dan ini untuk block quote-nya. Kita bisa cek di sini. For 15 years. Mungkin ini block quote-nya belum jadi. Block quote. Block. Di sini harusnya ada untuk citasinya, tapi mungkin karena untuk linknya itu sudah tidak ada, maka dia tidak muncul untuk citasinya. Kita coba cek. Ini masih ada, tapi ini merujuk pada about-nya. Tapi untuk formatnya ini sudah menjadi seperti block quote, di mana dia akan memisahkan dengan spasinya, lalu memberi sebuah seperti quote seperti itu, lalu akan memunculkan citasinya. Dan untuk sisanya ini sudah sesuai menurut saya, karena untuk atributnya itu sudah di set menjadi red, orange, yellow, blue, dan cyan. So, kita coba cek lagi. Background color orange, yellow, background color blue. Oh, ini harusnya background color blue. Terus untuk colornya menjadi white. Untuk text colornya menjadi white atau menjadi putih. Kita coba cek lagi. Oke. Ini sudah berhasil. Baik, mungkin sekian dari pemaparan praktikum tugas multimedia yang pertama dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini.